Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Mama Bima. Pada video kali ini aku akan berbagi tips keuangan ala Mama Bima. Yuk disimak. Oke, jadi di sini aku mau berbagi tips, tapi berdasarkan pengalaman aku pribadi ya. Karena sebenarnya aku nggak punya latar belakang pendidikan di bidang keuangan, ekonomi, akuntansi yang kayak gitu ya. Di sini murni berdasarkan pengalaman aku dan sedikit banyak ilmu yang aku pelajari dari belajar online atau yang lainnya. Langsung aja ya ke tips yang pertama. Tips yang pertama itu mencatat setiap pemasukan. Misalnya bulan ini ada pemasukan dari gaji gitu ya, itu dicatat semuanya. Misalnya di tengah bulan tiba-tiba ada bonus atau ada pemasukan lainnya di luar gaji pokok, itu tetap dicatat juga gitu. Selanjutnya mencatat setiap pengeluaran. Ini penting juga ya, walaupun emang agak ribet. Aku waktu ngejalaninnya juga kan pengeluaran kadang banyak banget ya, sedikit perintil. Tapi aku berusaha untuk konsisten mencatat setiap pengeluaran dan pemasukannya itu, karena nanti ini tuh jadi dasar untuk kita mengatur keuangan di bulan berikutnya. Tips yang selanjutnya gitu, seluruh pemasukan dan pengeluaran per bulannya. Jadi nanti bisa dievaluasi gitu, pengeluaran apa sih yang sebenarnya nggak penting tapi ternyata membengkak banget gitu loh. Di sini aku kasih contoh, misalnya kalau aku pribadi ya, itu tuh biasanya pengeluaran yang sebenarnya nggak penting-penting banget tapi ternyata paling banyak keluar itu biasanya kalau pesan makanan online kayak GoFood, GrabFood kayak gitu. Itu tuh nggak kerasa gitu kan, beli order lain, jajan. Ternyata pas dihitung di akhir bulan, pengeluaran untuk jajan ini tuh cukup besar, melebihi budget jajan gitu. Makanya di sini kalau udah punya catatan pengeluaran, jadi gampang. Oh ternyata GoFood ini cukup besar, berarti bulan depan kita bakal ngurangin jatah jajan di GoFood gitu. Nah uangnya bisa kita alihin untuk hal misalnya bulan depan kita mau apa nih gitu. Itu bisa diambil dari budget GoFood yang tadi kita udah potong. Atau selain dikurangin juga ternyata budget untuk beli Pampers kurang nih. Nah bisa diambil dari budget-budget yang berlebihan di bulan kemarin. Jadi di bulan depan punya budget tambahan untuk sesuatu yang lebih penting. Nah selanjutnya kita udah punya catatan pemasukan dan pengeluaran kan. Dari situ kita bisa bikin pos-pos pengeluaran. Dibuat pos-pos pengeluaran itu misalnya kayak gini. Misalnya gajinya itu 5 juta. Nah, aku biasanya 2 juta itu aku simpan untuk tabungan uang darurat. Apa sih tabungan uang darurat itu? Tabungan uang darurat itu ya uang yang kita simpan untuk keadaan-keadaan darurat. Keadaan daruratnya tuh kayak misalnya anggota keluarga ada yang sakit, amit-amit ya, misalnya anak atau suami kita atau kita sendiri sakit, kayak gitu. Itu tuh bisa kita gunakan dari uang darurat gitu. Atau misalnya yang sekarang lagi sering terjadi gara-gara pandemi ini, pemutusan hubungan kerja PHK. Nah kalau misalnya kita nggak punya tabungan uang darurat, kebutuhan sehari-hari kita saat kita belum punya kerjaan baru, itu siapa yang nanggung? Kalau kita punya tabungan uang darurat, kita bisa pakai uang darurat itu untuk keadaan-keadaan darurat kayak sekarang ini. Nah selanjutnya kita udah punya kan tadi 5 juta ya, terus kita udah isikan untuk tabungan uang darurat. Nah di sini aku biasanya 500.000 untuk investasi. Kenapa sih harus investasi gitu? Menurut aku ya, di masa depan kita nggak ada yang tahu karir kita akan naik atau turun atau kayak gimana, kita nggak tahu. Nah investasi ini tuh penting banget. Investasi tuh bisa macam-macam ya. Misalnya kayak investasi emas atau saham, reksadana, deposito, atau juga bisa rumah, tanah, itu investasi juga ya. Tapi di sini karena aku nggak bisa kasih budget investasi yang besar setiap bulannya, jadi aku sama suami memutuskan untuk berinvestasi di saham.
Awalnya aku juga nggak tahu saham itu apa sih, gimana sih cara kerjanya, halal atau enggak sih gitu, cara penggunaannya kayak gimana gitu kan. Itu tuh sejak nikah dan memutuskan untuk pilih investasi saham, aku di sini mempelajari bagaimana cara kerja saham, terus gimana bikin akun saham, apa itu perusahaan sekuritas dan lain-lainnya. Itu aku belajar lewat online. Biasanya awalnya aku belajar lewat Instagram. Ada akun ngerti saham, itu dia menjelaskan dengan jelas apa itu saham dan pasar uang segala macam. Itu dijelasin jelas gitu. Akhirnya aku baca itu di situ ada highlightnya 1-13. Aku baca berulang-ulang biar benar-benar nyerap gitu, biar aku tuh benar-benar ngerti dan aku jadi yakin gitu saat aku mau berinvestasi di saham ini. Jadi bukan yang investasi abal-abal yang kita nggak tahu uang kita tuh dikemanain sih gitu, yang cuma asal yang cuma misalnya asal naruh, ini ada investasi nih, bunganya segini, kita taruh uang terus kita nggak tahu cara kerja uang itu kayak gimana, kan nggak mau juga ya kayak gitu. Jadi aku benar-benar mempelajari di saham ini. Nah, sebelum terjun benar-benar ke saham, aku sampai beli bukunya. Itu ada buku Yuk Nabung Saham. Itu bagus juga untuk kita pelajarin. Sebenarnya isinya hampir sama yang ada di Instagram dan lain-lain ya. Cuma aku pengen nambah ilmu lagi aja gitu, biar aku nggak buta-buta banget nih di saham gitu, karena aku nggak punya basic apa-apa tentang keuangan ini gitu. Nah, membeli buku ini juga termasuk investasi menurutku ya. Jadi aku membeli buku itu dari uang yang dari awal tuh udah disisihkan untuk investasi gitu. Jadi setelah ngerti gimana cara kerja saham ini, baru aku berani berinvestasi lewat saham. Nah, kalian bisa juga beli emas gitu. Investasi itu ya, tapi harus diingat ya, investasi itu kita membeli barang yang harganya akan meningkat ke depannya. Kalau menurutku kayak beli mobil itu bukan investasi ya, karena kita misalnya beli mobil harganya 50 juta gitu ya. Nanti 5 tahun kemudian saat kita jual bisa-bisa harganya jadi 30 juta. Nah, malah berkurang kan uang kita, bukannya bertambah. Nah, kalau kalian misalnya beli rumah, biasanya tuh harga setiap tahunnya akan meningkat gitu. Nah, itu yang disebut dengan investasi gitu. Jadi kalian bisa berupa apa aja investasi, reksadana segala macamnya. Tapi aku saranin kalian tuh harus mempelajari kemana perginya uang kalian gitu. Jangan yang investasi bodong gitu, gak usah ikutin yang kayak gitu ya. Nah, selanjutnya tadi setelah 2 juta untuk uang darurat, 500.000 untuk investasi saham, biasanya sekitar 200.000 aku sisihkan untuk sedekah. Selanjutnya 300.000 itu biasanya dibajetin untuk biaya bensin suami berangkat kerja. Selanjutnya berarti dari 5 juta itu sudah terpakai 3 juta. Nah, 2 jutanya itu baru deh untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan sehari-hari itu udah termasuk sembako, pampers, bahan makanan untuk Empasi Bima, dan di situ juga ada budget untuk jajan GoFood ataupun kalau sebelum pandemi ini biasanya kita kalau ke mall makan-makan di luar, kita ambil dari 2 juta yang sudah kita sisihkan itu. Jadi sebenarnya 2 juta itu tetap kita bagi-bagi lagi tuh. Misalnya belanja bulanannya 500.000, terus untuk pampersnya 500.000 misalnya, pulsa, internet, itu biasanya kita ambil dari uang kebutuhan sehari-hari yang 2 juta itu. Nah, di sini kita ambil lagi fungsinya mencatat keuangan bulanan. Nah, kan kita udah punya catatan keuangan tuh ya. Kalau misalnya ternyata beras atau telur naik nih gitu kan, berarti kita kurangin misalnya makan di luar. Makan di luar tuh kan sekali keluar ke mall aja bisa habis 200-300.000 gitu ya, untuk makan, untuk jajannya, mainnya gitu kan, cukup besar gitu ya. Nah, aku kasih contoh aja ya. Nanti sebenarnya kalian sendiri yang tahu
apa-apa aja yang kalian butuhkan gitu. Fungsinya udah pos-posin, sebenarnya udah ngebudgetin ini tuh untuk apa, pemasukan itu untuk apa itu bikin kita lebih enak, lebih tenang gitu. Jadi nggak ada cerita misalnya kehabisan untuk bayar bensin karena udah ada posnya uang bensin. Tapi semuanya tetap balik lagi ke kalian juga, karena menurutku tips keuangan ini emang agak ribet. Menghitung pengeluaran, terus untuk pemasukan juga. Untuk yang sudah berkeluarga kayak aku, tetap dibicarain lagi sama pasangannya, setuju nggak untuk ngelakuin ini gitu. Jadi kalian tuh jangan memaksa, misalnya ke pasangannya, pemasukan kamu berapa sih, ini aku maunya kayak gini, sedangkan misalnya dianya nggak suka, nggak mau gitu. Itu kalian jangan paksakan, nanti malah jadi berantem, jadi ribut gitu kan ya. Jadi saran aku tetap balik lagi ke kalian. Di sini aku berbagi tips aja, karena buat aku pribadi ini tuh sangat berguna banget gitu ya. Kayak investasi gitu, kalian tanyain juga sama pasangan kalian, mau nggak kayak gini untuk berinvestasi ini. Jadi intinya tetap komunikasi sih ya. Kalau misalnya kalian masih single, malah lebih enak lagi ya kayak gini. Mungkin nanti kalau buat yang single mungkin bisa ditambah untuk budget, misalnya menikah gitu ya, budget resepsi, budget beli rumah dan lain-lainnya. Terus saran aku yang selanjutnya, kalian kalau mau beli sesuatu pikirin lagi itu tuh emang benar-benar butuh atau enggak, penting atau enggak gitu. Kalau emang sebenarnya tuh gak butuh-butuh banget uang itu, mendingan kalian gunain untuk investasi, karena sekarang kita nggak tahu ya ini pandemi ini sampai kapan kita bisa keluar dari situasi ini atau enggak gitu. Jadi sebaiknya mempersiapkan lebih dulu gitu. Di sini kalau aku pribadi sama suami, kita tuh dari awal nikah emang udah sepakat untuk membenahi keuangan kita. Nah, jadi tips ini boleh kalian coba di rumah. Menurut aku ini berguna banget untuk membenahi keuangan kita. Apalagi sekarang lagi kondisi kayak gini, nggak menentu gitu, kerjaan kita juga belum tentu stabil. Kita harus mempersiapkan keuangan yang baik gitu untuk diri kita, untuk keluarga, apalagi kalau udah punya anak, untuk anak. Dipikirin lagi nanti biaya sekolah segala macam. Kayak aku investasi itu aku gunain nanti untuk biaya Bima sekolah gitu. Oke, segitu aja tips keuangan ala Mama Bima. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, semoga bisa dicoba di rumah. Kalau ada yang mau ditanyain tentang apapun, silahkan komen di bawah, atau bisa juga follow Instagram aku di Intan Gita. Atau juga kalau kalian mau sekedar berbagi pengalamannya, atau juga mau kasih ide untuk video aku selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Untuk kalian tetap di rumah aja, jangan kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih, minum vitamin, selalu jaga diri kalian dan juga orang-orang sekitar ya. Jangan lupa pakai masker dan sering cuci tangan. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.